Jumpa lagi ya teman-teman bersama kami. Ya, kriteria pejabat fungsional yang dapat naik pangkat. Ini ada pertanyaan dari teman kita Abjadi. Ini sekitar 5 hari yang lalu. Itu pertanyaannya, saya dilantik menjadi pengawas alat dan mesin pertanian ahli muda karena sebelumnya saya adalah pejabat struktural eselon 4. Hemat saya ini sudah selesai. Oke. Pertanyaan saya, golongan ruang saya 4A, punya ijazah S2 agribisnis pertanian. Berapa nilai kredit ijazah S2 saya? Dan bagaimana prosedurnya agar saya bisa naik ke ahli madya? Terima kasih atas jawabannya. Oke ya Pak Abjadi, kali ini kita akan jawab dengan video. Semoga video ini bisa memberi jawaban atas pertanyaan Pak Abjadi. Sebelum kita lanjut, teman-temanku sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baik itu tentang jawaban-jawaban komentar maupun video-video lainnya yang mungkin saja itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, kami sampaikan terima kasih. Semoga aktivitas Anda, kegiatan Anda itu selalu lancar, sukses sesuai dengan harapan Anda. Langsung saja menjawab pertanyaan Pak Abjadi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, golongan ruang Pak Abjadi itu 4A, punya ijazah S2 agribisnis pertanian. Nilai kredit ijazah S2-nya berapa? Gitu. Sesuai dengan buku panduan teknis penyetaraan jabatan, itu ada pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaannya Pak Abjadi ya, saya bacakan saja. Bagaimanakah menghitung perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat tertinggi yang mengalami penyetaraan jabatan? Jadi Pak Abjadi adalah pejabat eselon 4, golongannya adalah 4A, sehingga pangkat golongan Pak Abjadi itu merupakan pangkat tertinggi, bahkan di atas pangkat tertinggi, karena eselon 4A yang notabene adalah pejabat pengawas itu pangkat tertingginya adalah 3D. Jadi perhitungan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat tertinggi pada jabatan administrasinya itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa penyetaraan jabatan administrasi dengan pangkat tertinggi hanya dilakukan kenaikan jenjang jabatan dengan persyaratan Pak Abjadi harus mengumpulkan angka kredit sebesar angka kredit untuk kenaikan pangkat pada jabatan, pada jenjang jabatan. Besarnya angka kredit ditetapkan yaitu sebesar nilai angka kredit kumulatif pada satu tingkat lebih rendah dari pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang sedang diduduki, dan jumlah angka kredit kepangkatan sebelumnya pada jenjang yang diduduki. Jadi ini adalah tabel yang akan menjelaskan soal bagaimana menghitung angka kredit Pak Abjadi. Jadi kebetulan untuk SK teman-teman saya itu menggunakan cara konvensional. Jadi di sini ada bahwa pejabat eselon 4 dengan pangkat golongan ruang 3D, 4A, 4B. Jadi pengawas eselon 4 itu bisa ada yang golongannya 3D, itu kan sudah mentok maksimal. Ada yang 4A, ada bahkan yang 4B.
itu jenjangnya adalah ahli muda. Lantas angka kredit untuk kenaikan pangkatnya itu 100. Jadi untuk naik ke ahli madya itu Pak Abjadi butuh angka kredit 100. Selanjutnya itu dari pendidikan Pak Abjadi. Jadi untuk penyetaraan ini S1, S2 itu tetap dihitung dengan angka 100. Jadi Pak Abjadi pangkat golongan ruang 4A, jenjang jabatannya adalah ahli muda. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat adalah 100. Ijazah Pak Abjadi pendidikan itu dihitung 100. Eselon 4 itu hanya sampai pada satu level di bawah pangkat tertinggi, yaitu eselon 4 pangkat tertingginya adalah 3D. Sehingga dengan ijazah 100, golongan 3A Pak Abjadi akan mendapatkan 50 angka kredit, golongan 3B 50 angka kredit, golongan 3C 100 angka kredit. Jadi totalnya adalah pendidikan 100 ditambah 3A 50 tambah 3B 50 tambah 3C 100, totalnya adalah 300. Jadi pada saat SK pengangkatan Pak Abjadi dalam jabatan fungsional, itu di SK tersebut tertulis angka kredit sebesar 300. Bisa Pak Abjadi lihat di SK-nya. Di SK pengangkatan Pak Abjadi selaku pejabat fungsional itu angka kreditnya sebesar 300. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Abjadi. Terus prosedur agar bisa naik pangkat ke ahli madya, itu penjelasannya tadi bahwa Pak Abjadi membutuhkan 100 angka kredit ya, kenaikan jenjang jabatan ke ahli madya. Jadi 100, karena Pak Abjadi sudah punya 300 modal, ditambah yang harus dikumpulkan adalah 100. Terus Pak Abjadi perlu tahu bahwa pada saat Pak Abjadi ditunjuk selaku koordinator fungsi, jadi misalnya Pak Abjadi di Dinas Pertanian gitu, di Dinas Pertanian menjadi pengawas alat dan mesin pertanian ahli muda, itu berarti Pak Abjadi ditunjuk oleh atasan Pak Abjadi selaku koordinator fungsi alat dan mesin pertanian. Pada saat Pak Abjadi ditunjuk sebagai koordinator fungsi, di situ Pak Abjadi otomatis mendapatkan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Sekali lagi bahwa angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat untuk Pak Abjadi adalah 100. Sehingga pada saat Pak Abjadi ditunjuk sebagai koordinator fungsi, Pak Abjadi telah memperoleh angka kredit sebesar 25. Sehingga Pak Abjadi butuh 75 angka kredit lagi untuk kenaikan jenjang jabatan ke ahli madya. Jika tahun berikutnya Pak Abjadi ditunjuk lagi menjadi koordinator fungsi, Pak Abjadi akan memperoleh 25% lagi. Sehingga setiap Pak Abjadi ditunjuk sebagai koordinator fungsi, Pak Abjadi akan mendapat angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Mungkin jawaban ini cukup ya. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Pak Abjadi. Apabila ada kekeliruan, itu karena kelemahan kami. Tapi silakan dikoreksi ya teman-teman. Kalau memang ada pernyataan lain, silakan nanti kita berdiskusi di kolom komentar. Oke ya, sekali lagi bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.